bicara tentang saya pada pagi hari ini yaitu excellent generation atau generasi yang unggul. Nah, kondisi zaman sekarang ini atau kondisi yang banyak orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan, mereka menganggap bahwa kesenangan duniawi adalah kesenangan yang merupakan kesenangan yang menyenangkan hati mereka atau kesenangan dosa. Nah, tetapi mereka tidak menyadari bahwa kesenangan itu membuat mereka akan tersesat atau jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau agar kita atau jemaat Tuhan harus tetap setia mencari Tuhan dalam kondisi zaman yang semakin banyak orang berbuat dosa. Nah, di tengah-tengah kondisi zaman sekarang ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan lewat cara menjadi generasi yang unggul dan menjadi generasi yang taat pada kebenaran Tuhan. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjadi generasi yang unggul atau generasi yang taat pada kebenaran Tuhan? Itu terdapat dalam ayat yang ke-20. Di sana berkata bahwa ayat yang ke-20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, langkah yang pertama yaitu taat akan firman. Ketika kita taat akan firman atau taat akan kebenaran Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, langkah-langkah yang kedua yang harus kita ambil untuk menjadi generasi yang unggul atau taat, generasi yang taat pada firman, yaitu belajar berkorban dalam pelayanan. Di dalam ayat yang ke-23 di sana bagian apapun yang telah perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, seperti untuk Tuhan ini, bagaimana kita belajar berkorban, itu tandanya bahwa sebuah pelayanan yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati manusia. Karena kesenangan yang kita dapat atau pujian yang kita dapat dari manusia itu hanya sementara, tetapi kesenangan yang kita peroleh dari Tuhan itu sistemnya kekal. Kenapa saya bisa bilang sistemnya kekal? Karena ketika kita berkorban kepada Tuhan, mengorbankan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi persoalan dari kehidupan kita masing-masing secara pribadi, apa yang menjadi proses kita, apa yang menjadi tujuan kita untuk mencapai masa depan. Tuhan akan menuntun langkah-langkah dari setiap proses tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan dari kebenaran firman Tuhan ini, memang untuk hidup di dalam firman atau hidup di tengah kondisi sekarang ini memang tidak mudah bagi kita generasi muda. Tetapi jika kita hidup di dalam